Dan akhirnya oknum Pak RT yang jadi tersangka dan ditahan di Polda Lampung karena melakukan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud beberapa waktu yang lalu dikasih pelajaran oleh seorang ustadz yang saya pikir benar-benar mempunyai rasa nasional. Bagaimana selanjutnya? Kita akan lihat saja lewat video berikut ini. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang menjelang sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan siang hari ini teman-teman, saya akan sharekan kepada kita ya bagaimana pelajaran yang baik ya yang disampaikan oleh seorang ustadz teruntuk ya saudara ya muslim semua, dan terkhusus untuk seorang oknum Pak RT yang melakukan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu teman-teman ya. Dan saya tidak mau lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk menonton video dari seorang Pak Ustadz Suparman Abdul Karim berikut ini. Dan ini dia videonya. Baik, ini terkait dengan kejadian beberapa waktu silam di Kecamatan Raja Basa Jaya, di mana ketua RT yang berinisial WK merangsek masuk ketika jamaat GKKD sedang melakukan ibadah. Nah, terkait dengan ini sebetulnya kejadian seperti ini acap kali berulang kali terjadi. Dan ini semua sangat disayangkan. Secara umum saya menghimbau kepada segenap umat muslim yang ada di Indonesia, apa sebetulnya masalahnya ketika kemudian ada gereja di lingkungan kita atau umat beragama lain ingin beribadah. Di dalam Islam sama sekali tidak ada satupun ajaran yang memerintahkan kita untuk anti umat agama lain, untuk anti rumah ibadah umat beragama lain, termasuk kepada kegiatan ibadahnya. Nah, ini persoalannya mendasar karena ada sebagian orang yang masih berpikir seolah-olah kalau rumahnya dekat dengan rumah ibadah agama lain itu terlarang. Seakan-akan sedemikian rupa. Dan sayangnya memang ada oknum-oknum provokator, ustadz-ustadz yang gagal paham, ilmu agamanya belum seberapa, yang kadang-kadang juga memprovokasi jamaahnya untuk menolak rumah ibadah agama tertentu. Bahkan kadang-kadang yang sangat disayangkan juga, aparat terkait yang memang dia nggak paham agama cuman bermodalkan semangat, seolah-olah kalau mengizinkan berdirinya rumah ibadah agama lain itu berdosa, itu menjadi maksiat. Sehingganya oknum ini juga terlibat memprovokasi, mempengaruhi warga agar tidak memperkenankan adanya rumah ibadah agama tertentu di lingkungan tersebut. Nah, ini kan masalah sebetulnya. Cobalah kita berpikir lebih mendalam sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang arogan. Kemudian semau-maunya bersikap zolim kepada kelompok minoritas. Wong Nabi sendiri dikunjungi oleh delegasi Kristen Bani Najron, di mana umat Kristen Bani Najron sampai di Masjid Nabawi minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian di masjid. Dan Nabi memperkenankan. Ada sih sahabat-sahabat yang mungkin belum paham, masih awam, sempat ingin melarangnya. Kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum," biarkan, kata Nabi. Mereka ingin kebaktian, mereka ingin beribadah, biarkan mereka, kata Nabi. Nah, Nabi saja memperkenankan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Loh, ngapa kemudian kita lantas kemudian jadi arogan, mentang-mentang mayoritas, mentang-mentang banyak, kemudian tidak memperkenankan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita? Ini kan masalah. Juga masih ada sekarang ini orang-orang yang dalam tanda kutip ngakunya ustadz,
Tapi kerjanya menjelek-jelekkan agama lain. Padahal jelas sekali di Al-Quran, nggak boleh kita menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jelas ini dilarang. Kita mencela agama lain, mencela Tuhan agama lain, nggak boleh yang sedemikian rupa. Lantas kemudian ada orang yang merasa seperti berjihad, merasa seperti berdakwah, kerjanya menjelek-jelekkan agama lain. Dan fatalnya lagi, yang kayak gini kok banyak penggemarnya. Yang intoleran ini kok banyak penggemarnya. Padahal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan untuk menjadi arogan, untuk menjadi rahmat. Teman-teman, saya percaya ketika ada orang yang mengganggu acara kita, baik itu acara keluarga, apalagi acara ibadah, kita pasti merasa terganggu. Ya, kenapa? Karena acara yang kita sudah atur sedemikian rupa, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menghentikannya atau membubarkannya, jelas-jelas acara kita itu ya tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka itu sebabnya apa yang dilakukan oleh seorang oknum Pak RT ketika langsung datang ya ke gedung yang dipakai untuk beribadah oleh jemaat GKKD di Lampung pada waktu yang lalu itu, ya jelas sebuah ya tindakan yang tidak wajar. Ya kan? Maka itu sebabnya ya oknum Pak RT ini sebenarnya tidak perlu melakukan hal yang sedemikian. Ya, kalau ada hal yang mau disampaikan tentunya tunggu sampai selesai ibadah itu. Tetapi ya inilah teman-temannya yang dilakukan oleh seorang oknum Pak RT ini. Dan saya pikir kita tidak perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. Mari kita ikutin saja ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim ini sangat-sangat memberikan kita teladan yang baik. Sebab itu mari kita tonton saja sampai selesai apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan ini dia. Baik, saya ingin mengajak kita semua berpikir itu mawas dirilah, berjiwa besar. Pertama, coba, Indonesia ini negara mayoritas muslim. Berarti kita yang mayoritas muslim dan populasi muslim terbanyak sedunia internasional punya satu kewajiban, merepresentasikan, mewujudkan dan menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian kaum muslimin. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Masjidnya saja 800.000 masjid lebih, belum musola. Mungkin dengan musola itu 1,5 juta jumlah masjid dan musola. Jumlah masjid terbanyak di Indonesia ini Jawa Barat, 60.000 masjid lebih. Tapi bikin gereja di Jawa Barat paling susah. Ada saja resistensi dari masyarakatnya. Kemudian yang terbanyak kedua Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Jawa Timur 48.000 masjid lebih. Yang keempat Sulawesi Selatan 14.000 masjid lebih. Yang kelima Lampung 12.000 masjid lebih. Alangkah banyak masjid di negara kita ini. Nggak kurang-kurang kita masjid. Jadi nggak perlu juga sentimen dengan umat beragama lain yang dia membutuhkan rumah ibadah karena memang belum punya. Kan begitu. Coba kita bercermin. Di Amerika banyak gereja-gereja yang sudah nggak terpakai lalu difungsikan menjadi masjid. Bahkan di London ada 423 masjid yang tadinya gereja. Tak ulang lagi, ada 423 masjid yang tadinya gereja. Tadinya digunakan buat gereja, lalu kemudian dijual jadi masjid. Yang menjual daripada buat diskotik, daripada buat tempat hiburan, tempat bisnis, dia lebih suka menjualnya untuk masjid. Nggak ada yang gegeran di London. 423 gereja jadi masjid, nggak ada yang geger, nggak ada yang ngamuk-ngamuan. Coba kalau dibalik. Di Bandar Lampung umpama
ada suatu masjid diubah menjadi gereja. Wih, geger. Jangan-jangan bakar-bakaran, jangan macam-macam. Makanya yang gampang gegeran, yang anti perbedaan, anti umat beragama lain, menurut saya itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Kemudian yang berikutnya, yang perlu saya tegaskan juga pada kesempatan kali ini adalah nggak ada mafsadatnya kalau rumah kita bersampingan, berdampingan dengan rumah ibadah umat beragama lain. Saya terus terang saja, mending di samping rumah saya gereja loh daripada diskotik. Kalau di samping rumah saya gereja, jelas orang-orang yang datang ke sana ingin beribadah, memuji Tuhannya. Nah, kalau di samping rumah saya diskotik, tempat hiburan misalnya, yang saya khawatirkan sayanya khilaf gitu. Ingin mampir ke sana kemudian nyamar. Pakai celana jin, baju kaos nyetil umpama, kacamata hitam. Ya nggak kelihatan lagi ustadznya. Sekali lagi, tidak ada satupun diktum ajaran dalam Islam ini yang kita mesti anti dengan umat beragama lain. Apalagi menghina agama lain, mendiskreditkannya, apalagi melarangnya mendirikan rumah ibadah. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak salah dan nggak dosa kita memperkenankan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita. Dan saya pikir peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu kan nggak kaku. Ada klausul yang berbunyi begini, harus ada 90 jemaat. Ya kan nggak mesti orang yang KTP-nya di satu RT itu juga semua. Jamaat 90 atau lebih ini kan bisa dari mana-mana. Karena sistem di gereja kan begitu. Kemudian juga harus ada persetujuan dari 60 warga sekitar. Ini juga fleksibel sebetulnya. Saya berharap juga peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini jangan kemudian menjadi alat untuk menyandera umat beragama lain. Termasuk juga ketika muslim minoritas di daerah tertentu ingin bikin masjid susah, bukan main misalnya, karena tersandera peraturan bersama dua menteri ini tadi. Termasuk juga umat Kristiani yang hendak mendirikan gereja tersandera oleh peraturan ini. Sebetulnya ini fleksibel. Bagi pelaksana peraturan, pemerintah, kami menghimbau dan menyarankan agar mengamalkan peraturan ini sefleksibel mungkin. Jangan dibikin kaku. Orang ingin ibadah, orang ingin beragama, bukan ingin bermaksiat. Mungkin segitu saja dulu. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat siang hari ini. Sekali lagi, mari kita saling menghargai satu sama yang lain. Dan mari kita hidup ya berdampingan sekalipun kita berbeda agama, suku, ras, dan lainnya ya. Karena negara kita menjamin kebebasan soal beragama, terkhususnya soal beribadah, itu nggak boleh diganggu ya kan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa lebih baik ya kan, lebih baik nih ya, kalau kita seorang Kristen, lebih baik didirikan sebuah masjid di dekat kita daripada justru dibuka sebuah tempat untuk hiburan malam yang dimana di situ terjadilah yang namanya maksiat ya. Dan begitu juga dengan kalau misalnya ada saudara kita muslim, saya pikir lebih baik dibangun gereja di dekat rumah Anda daripada juga dibangun tempat maksiat itu. Jadi saya pikir dalam hal ini mari kita ya berpikir lebih baik lagi, berpikir positif. Ya, yang kita rindukan bukanlah kekacauan, yang kita rindukan bukanlah yang namanya kejahatan. Ya, tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya bersifat damai, toleransi, itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.